Coba untuk sedikit bereksplorasi, mengapa seseorang bisa berkhianat? Pengkhianatan adalah tindakan yang sangat menyakitkan dan seringkali sulit dipahami. Ini akan jadi wahana untuk memperluas pemahamanku tentang kompleksitas manusia dan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengkhianatan. Pertama, perlu diketahui bahwa setiap individu memiliki latar belakang, nilai, dan pengalaman hidup yang unik. Tindakan pengkhianatan tidak bisa disederhanakan menjadi satu alasan tunggal, karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Namun, ada beberapa motif umum yang mungkin terlibat dalam pengkhianatan. Salah satu alasan utama seseorang bisa berkhianat adalah kebutuhan akan kepuasan diri. Beberapa orang mungkin merasa tergoda untuk mengkhianati karena mereka merasa ada manfaat pribadi yang dapat mereka peroleh. Mereka mungkin mencari keuntungan materi, kekuasaan, atau status sosial yang lebih tinggi. Ketika kebutuhan akan ego ini tidak terpenuhi, seseorang dapat tergoda untuk melakukan pengkhianatan demi memenuhi keinginan dan ambisinya sendiri. Selain itu, ketidakpuasan dalam hubungan atau ikatan emosional juga dapat menjadi pemicu pengkhianatan. Seseorang yang merasa tidak mendapatkan perhatian, kasih akung, atau dukungan yang mereka inginkan dari pasangan, teman, atau keluarga, mungkin menjadi rentan terhadap pengkhianatan. Mereka mungkin mencari hubungan baru yang mereka percaya dapat memenuhi kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Rasa sakit, kebosanan, atau ketidakseimbangan dalam hubungan dapat memicu seseorang untuk mencari pengganti atau pelarian yang tidak sehat. Selain itu, kurangnya komunikasi dan pemahaman yang saling mendalam dalam suatu hubungan dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan pengkhianatan. Ketika tidak ada komunikasi yang terbuka dan empati yang saling dipahami, seseorang mungkin merasa terabaikan atau tidak dipahami oleh pasangan atau teman-teman mereka. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk mencari dukungan atau kedekatan emosional dari pihak ketiga yang mereka anggap dapat memberikan mereka pemahaman dan perhatian yang mereka butuhkan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat berperan dalam pengkhianatan. Tekanan sosial, seperti lingkungan yang tidak sehat atau persaingan yang ketat, dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar kepercayaan. Misalnya, dalam situasi di mana moralitas atau integritas diabaikan dan kesuksesan diukur berdasarkan kepentingan pribadi semata, seseorang mungkin merasa terdorong untuk mengkhianati untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, adanya ketidakseimbangan antara keinginan individual dan komitmen dalam hubungan atau situasi tertentu juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berkhianat. Ketika seseorang merasa bahwa keinginannya tidak terpenuhi atau bahwa komitmen yang ada membatasi kebebasannya, mereka mungkin mencari jalan keluar dengan melakukan pengkhianatan. Misalnya, seseorang yang merasa terkekang dalam ikatan atau hubungan yang tidak memenuhi harapannya, mungkin merasa tergoda untuk mencari kepuasan emosional atau material di luar hubungan tersebut. Di samping itu, aspek psikologis juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pengkhianatan. Beberapa orang mungkin memiliki tingkat kepuasan diri yang rendah atau merasa tidak aman dalam hubungan yang sehat. Mereka mungkin mencari validasi dan pengakuan dari orang lain untuk meningkatkan harga diri mereka. Pengkhianatan dalam hal ini dapat menjadi upaya untuk mendapatkan perasaan dihargai dan diinginkan oleh orang lain. Tetapi, harus diingat juga bahwa pengkhianatan adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun ada faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berkhianat, setiap individu tetap bertanggung jawab atas tindakannya. Kita memiliki kendali atas pilihan kita dan harus bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan kita sendiri. Dalam menghadapi pengkhianatan, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan emosional dan mental kita sendiri. Merasakan rasa sakit dan kecewa adalah hal yang wajar. Tetapi kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam siklus negatif dan membiarkan pengkhianatan tersebut merusak diri kita sendiri. Penting untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat, seperti teman, keluarga, atau terapis, yang dapat membantu kita memahami dan mengatasi perasaan yang rumit ini. Dalam proses pemulihan, kita juga perlu belajar memaafkan, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang yang telah mengkhianati kita. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan tersebut, tetapi merupakan langkah yang kita ambil untuk melepaskan beban emosional dan memberi ruang bagi pertumbuhan pribadi kita sendiri. Memaafkan adalah proses yang membutuhkan waktu dan refleksi, tetapi dapat memberikan kita kebebasan dan kedamaian dalam jangka panjang.
Eksplorasi semacam ini membantu aku dalam memahami kompleksitas manusia dan memberikan wawasan baru tentang mengapa seseorang bisa berkhianat. Sementara pengkhianatan adalah pengalaman yang pahit dan sulit dilupakan, aku percaya bahwa melalui pemahaman dan pemulihan, aku dapat mengatasi rasa sakit ini dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan tersebut mendefinisikan diriku, tetapi akan menggunakan pengalaman ini untuk memperkuat nilai-nilai dan batasan dalam hubungan pertemanan yang tengah terjalin. Bagaimana menurutmu?